Diam ya. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan coba analisa Shiba Inu ya. Ya seperti teman-teman tahu, Shiba Inu ini token meme yang pernah melejit sampai ke kali 100 kalau nggak salah ya. Nah, di sini sementara karena mengikuti Bitcoin yang sedang drop, Shiba Inu ini ikutan drop, guys. Nah, buat kalian apakah mau share atau enggak? Kalau saya sih projeknya sangat bagus ya, hanya saja Metaverse-nya yang kemarin itu sedikit gagal ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, mohon support-nya untuk like dan komen ataupun subscribe channel ini, dan juga beberapa dari, referral saya, akan mendapatkan special access ke private group saya ya, teman-teman ya. Di private group saya akan bagi ya, saya akan bagi channel-channel ataupun sinyal-sinyal untuk scalping di future, dan juga token-token yang potensinya moon beberapa kali. Oke. Oke, kita langsung saja ke analisanya teman-teman. Jadi pertama-tama kita sudah berada di area demand ya teman-teman ya. Nah, saya sarankan satu platform teman-teman yang akan memberikan kalian kickback commission, yaitu di Gate.io. Di Gate.io sendiri banyak sekali token-token yang low market cap ya. Jadi di sana ada kemungkinan tersembunyi satu hidden gem ya teman-teman ya. Oke, di sini Shiba Inu-nya sudah mencapai di area demand pertama ya teman-teman. Nah, di sana ada sedikit akumulasi seperti naik turun, tapi belum tentu naiknya sampai berapa ya teman-teman. Jadi kita akan tandai saja di sini. Pertama di sini kita jadikan area resisten di skala 4 jam teman-teman ya. Di skala 4 jam ini. Nah, kita tandai juga di jika kemungkinan terburuk sekali kalau Bitcoin dumping dengan drop sekali lah kita anggap ya. Jadi ada satu candle merah di sini juga di bawahnya. Nah, kita tandai itu juga. Karena kemungkinan besar itu adalah area demand yang kedua, teman-teman. Oke, kita coba tarik garis Fibonacci dari terbawah dan teratas. Jadi oke, tidak ada yang terlalu area yang terlalu penting di sini. 0,6-nya sudah tersentuh, 0,5-nya juga. Jadi kita berada di posisi sangat bearish teman-teman ya. Oke, kita tandai saja langsung di sini. Yang kedua ke di sini ya. Jadi artinya apa? Jika candle sudah drop di sini dan tutup candle merah, kita akan melepas Shiba Inu teman-teman. Artinya sudah sangat low volume ya. Jadi tidak akan ada kenaikan dalam jangka waktu lama karena demand yang kuat di sini, di daerah sini sudah ditembus teman-teman. Nah, artinya kita menghindari daerah ini ditembus oleh Shiba Inu teman-teman. Nah, di sini juga daerah cukup kuat teman-teman ya. Dan sudah pernah tersentuh satu kali, dan di sini juga ada equal low. Nah, di sini ada dua syarat untuk kita bisa menjadikan ini sebagai area spring teman-teman. Oke, spring dalam artian wake off. Di sini saya akan menggunakan beberapa kombinasi dari teknik analisa ya. Pertama price action, yang kedua supply and demand, yang ketiga wake off. Jadi saya gabungkan analisanya bagaimana agar bisa mendapatkan analisa yang maksimum teman-teman ya. Kalau cara analisa yang saya gunakan ini di TradingView teman-teman. Kalau teman-teman belum punya, silahkan bisa download di Play Store ataupun App Store teman-teman ya. Nah, di sini kita jadikan ini sebagai patokan resisten. Yang kedua, di sini kita jadikan patokan sebagai support ya. Kenapa di sini? Karena di sini daerah yang paling banyak disentuh oleh harga market ya. Jadi mantulnya di sini-sini aja ya. Nah, satunya ditembus, supportnya tersebut ditembus oleh satu candle yang tutup di bawahnya teman-teman ya. Tapi belum tentu ini market akan dropping ya. Kalaupun hanya kita butuh konfirmasi yang lebih banyak lagi teman-teman ya.
Oke, di sini kita sebut sebagai preliminary supply. Kita tandai sebagai PSY. Yang kedua, yang terbawah adalah area selling climax. Yang ketiga, automatic reaction. Yang keempat, secondary test. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau secondary test itu tidak tutup di bawah selling climax, teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat ada juga break structure ya, teman-teman. Nah, di sini break structure jadi dia mengelabui market ke bawah ya. Jadi manipulation to the downside ya. Jadi kita bisa sebut ini manipulasi ke bawah saat teman-teman pasang order sell karena tahu di sini ada satu candle yang tutup di bawah supportnya. Jadi teman-teman sell dan akhirnya market blasting lagi ke atas. Setelah blast, otomatis teman-teman akan kalau dilikuidasi kalau teman-teman pasang short di future di sini ya teman-teman. Nah, di sini juga manipulasi ke atas teman-teman. Sampai di sini ya. Jadi ini ada beberapa terjadi manipulasi teman-teman ya. Di sini manipulasinya ini yang kadang membuat kita bingung. Kalau pasang buy kadang-kadang ngedrop. Saat nge-sell tiba-tiba naik. Nah, inilah salah satunya yang bikin kita ambigu teman-teman. Terutama yang di sini ya. Kalau kalian hanya pakai price action aja atau satu trading strategi aja di sini teman-teman akan ketika drop candle tutup di bawah garis support, teman-teman otomatis akan sell, mengharapkan market akan drop lagi. Tiba-tiba ditusuk. Nah, di sini teman-teman tidak akan sangat beruntung, tidak akan beruntung teman-teman ya, karena kalian akan terlikuidasi dengan cepat. Nah, jadi bagaimana solusinya? Oke, kita akan tandai juga di daerah ini ya. Pertama, ini sudah disentuh 1, 2, 3. Terus ini antara jika manipulasi ke bawah, nah ini manipulasi ke atas. Kalau seandainya ini candle tutup di bawah selling climax, kita sebut ini sebagai sign of weakness. Tapi tidak terjadi teman-teman. Masih berada stabil di atas selling climax. Jadi di sini kita pasang sebagai secondary test pas B. Di sini terjadi break of structure. Nah, otomatis kita akan tentukan ini sebagai daerah sign of strength. Sign of strength di sini kita mendapatkan satu candle tutup di atas garis resisten ya. Nah, inilah yang bisa kita sebut sebagai sign of strength. Artinya udah ada tanda-tanda bullish teman-teman ya. Dan tentunya di sini break of structure. Kita mengharapkan salah satu dari sini adalah spring. Nah, kebetulan sekali kalau di sini juga kita turun ke time frame 1 jam. Kita mendapat di sini adalah daerah demand ya, teman-teman. Jadi di sini cukup kuat. Nah, jadi harapan kita apa?
Di sini kita mengharapkan kalau Shiba Inu ini akan tembus resisten di daerah sini. Kalau Shiba Inu berhasil tembus ke angka 0,002254 berada stabil di atasnya, kemungkinan besar ini adalah daerah spring, tapi belum dikonfirmasi teman-teman ya. Sampai itu terbentuk. Jadi kita harapannya seperti ini teman-teman. Di order block di sini kita jadikan sebagai resisten di time frame kecil ya. Nah, jadi itu harapannya teman-temannya. Kalau tidak sampai tembus di daerah ini, angka ini, maka akan stabil di sini. Kemungkinan besar ini adalah fake. Ini adalah fake bullish ya, fake ataupun ini adalah distribution ya, skematik ya. Ketika terjadi distribution skematik, berarti harga akan drop dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Jadi harapan kita di sini. Nah, market akan tembus di angka 0,002254 berada di atasnya dan akumulasi di atas sana. Baru teman-teman itu adalah konfirmasi Shiba Inu. Untuk kelanjutannya kita akan selalu update, saya akan selalu update teman-teman. Untuk sementara itu saja video yang bisa saya kasih analisanya. Jangan lupa support terus channel ini teman-teman, karena saya akan selalu membagikan analisa-analisa dan juga saya akan menjawab segala pertanyaan teman-teman. Hanya saja tinggalkan pesan di kolom komentar, like jika teman-teman suka. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan I'll see you soon di Cryptoversity. Thank you teman-teman.